Dari pembibitan saya nyemai sendiri ini. Ada yang benihnya yang punya dikupas, ada yang mungkin direndam, ada juga yang direndam pakai air dingin, pakai air hangat. Edukasi itu mungkin saya bilang apa adanya. Yang belajar dari medsos itu saya sarankan ya yang benar-benar real kayak gini. Ya, perkenalkan nama saya Qadri Mahmudin. Saya petani dari Sudimoro, Tulung, Klaten. Nah, mungkin kemarin udah pada lihat ya video-video untuk tip. Ya, ini lagi nanam gambas, alhamdulillah ini udah mulai panen ini. Ini lahan ke-6, lahan janda ini juga ke-6 habis timun kan. Ini kurang lebih 1.200, 1.200. Enggak, ini enggak saya olah, kebetulan ini kan udah 6 kali tanam ya, 6 kali tanam. Ini saya pakainya kan lubang 2, Mbak. Lubang 2, jadi yang satu buat pupuk, yang satu buat nanam. Ya manfaatin dulu, Mbak, ini. Daripada kita buat yang baru mungkin dari segi biaya juga mahal, kita optimalkan dulu lahan ini. Kalau pemupukan kan ini, kalau sudah lahan janda ini, jadi ini saya pupuknya pupuk susulan, jadi pupuk dari bawah, pupuk tabur, Mbak, ini. Nah, ini kebetulan saya nanamnya gambas atau oyong ya, Mbak ya. Ini varietas dari panah merah Anggun Tavi F1. Dan kalau kelebihannya, kalau saya memilih dari anggun ini, kelebihannya ya kalau warnanya, yang satu warna, yang kedua itu buahnya panjang, Mbak. Nah, ini buahnya kan panjang, dari segi warna juga bagus ya, hijaunya hijau pekat, terus terutama tahan virusnya, udah tahan virus. Mungkin ini bulan-bulan ini Agustus ini kan cuacanya ekstrim ini. Kalau di sini, kalau di daerah sini cuacanya ekstrim, panas, hujan panas, jadi kan itu pengaruh juga kan ke tanaman. Dari pembibitan saya nyemai sendiri ini. Nah, nyemai sendiri ya, beli benihnya. Nah, terus kalau saya mungkin dari pengalaman mungkin dari segi penyemaian kan berbeda-beda, Mbak. Ada yang benihnya yang punya dikupas pakai kedoan kuku itu. Nah, itu ada yang mungkin direndam, ada juga yang direndam pakai air dingin, pakai air hangat. Kalau metode saya ini, saya dari benih saya rendam pakai air hangat, tapi hangatnya hangat kuku. Nah, airnya hangat kuku itu saya rendam kurang lebih, kalau oyong itu sekitar 20 menit. Nah, saya rendam pakai air hangat kuku itu sekitar 20 menit. Nah, habis itu kita tiriskan benihnya sekitar 20 menit, mungkin 30 menit juga bisa. Nah, terus kita tiriskan, terus kita siapkan nampan. Habis kita siapkan nampan, terus dikasih kainnya dibasahin dulu, terus dikasih situ, ditutup kain itu benihnya, terus ditutup sama plastik usahakan warna hitam. Nah, warna hitam, soalnya habis itu disimpan kurang lebih ya 2 hari 2 malam, insya Allah nanti udah daya kecambahnya mungkin udah berkecambah lah. Cara tanamnya beda-beda. Kalau saya cenderung saya polybag, Mbak. Ada juga yang udah ada kecambahnya itu langsung ditanam itu, tapi kalau saya riskan nanti kalau nggak daya cambahnya itu nanti kalau kena jamur kadang tidak tumbuh malah, Mbak. Maka kalau saya tak semai dulu di polybag itu, jadi nanti pindah ke lahannya udah kurang lebih ya ujung jari ini. Ya cukup riskan. Kadang kan kalau udah berkecambah ditanam di lahan itu kadang kan
ada jamur Mbak, ada jamur, kadang nanti dimakan semut kayak gitu. Saya sendiri itu pakainya itu malah di polybag dulu, habis di polybag langsung dipindah ke lahan. Mungkin kalau saya dua versi Mbak, dua versi itu pas waktu sebelum ditanam kan direndam dulu itu benihnya, direndam dulu itu saya kasih obat obat funginya, obat jamur itu funginya pakai saya bahan aktif Dimethamol. Nah itu, nah, fungsinya itu biar nanti kalau pas biji udah berkecambah nanti dipindah tanam di lahan itu biar tidak ada jamur Mbak. Kalau yang kedua itu ya tadi kalau udah kecambah dipindah di polybag itu tadi, kalau udah tinggi sejari gini lagi saya pindah tanam ke lahan. Ini kurang lebih luasan 1200 itu saya tanamnya kurang lebih 1000 benih. Kalau jarak tanamnya saya ini lanjaran bekas timun ya Mbak. Lanjaran bekas timun saya pakainya zigzag. Nah, pakainya zigzag itu 1,5 meter jaraknya. Jadi antara mungkin dari sini nanti sini jaraknya ke sini 1,5 meter. Nah ini nanti zigzagnya sini dari ujung situ 1,5 meter. Pokoknya zigzag ini 1,5 meter. Soalnya ini kan bekas timun Mbak. Kalau single row juga bisa. Single row cuma satu Mbak. Satu bedeng itu satu dengan jarak tanam 1,5. Tapi kalau ini lanjaran bekas timun itu saya buat zigzag tapi dengan 1,5. Ya aturannya kan kalau menurut saya tak buat zigzag itu biar nanti naiknya ke para-para itu bisa merata Mbak. Kalau cuman single row kan kita kan kadang repot ngerambatin juga. Kalau ini saya pruningnya itu kurang lebih 70 cm Mbak juga. 70 cm dari bawah nyampe atas ini kan 70 cm. Jadi nanti biar naik ke para-para, mungkin kan kalau lebih bagusnya kan kalau tanaman oyong, paria itu kan pakai para-para gini. Jadi bisa agak lurus-lurus kayak gitu Mbak. Agak lurus-lurus kayak gini lah. Kalau saya penyemprotan untuk nutrisi itu kalau saya usahakan pas waktu pagi Mbak. Pas waktu soalnya kan proses fotosintesis kan pagi itu Mbak. Nah stomata bukanya kan pagi juga. Nah, nyampe kurang lebih jam 9 lah. Jam 9. Sebelum jam 9 itu saya spray dulu ini. Dari vegetatif mungkin itu pakai NPK Mbak. Nah, NPK tapi saya banyakin N-nya. Nah saya banyakin N-nya. Nah nanti udah kalau masuk usia generatif, fase generatif itu saya kurangin N-nya. Tapi kita lihat tanamannya dulu. Kalau mungkin kurang vigor itu ya mungkin N-nya juga ditambah lagi juga nggak apa-apa. Bagian atas itu mungkin pacuan bunga ya, bunga sama buah itu saya menggunakan KCL Dewa Dewi itu saya mix sama MKP Mbak. Saya mix sama MKP terus nanti funginya. Nah itu funginya kan, fungi itu kalau oyong kan fungi itu kalau saya lebih penting itu Mbak, fungi itu. Nah, mungkin setiap spray itu 3 hari sekali itu funginya tetap saya pakai itu. Kalau saya itu enaknya mungkin dulu Mbak, fungi dulu. Mungkin kalau penyakit itu udah hilang ya toh. Terus itu kan habis penyakit hilang dikasih nutrisi jadi makannya kan juga enak. Nah, jadi proses pembuahan juga enak. Jadi kalau penyakitnya udah nggak ada kan mungkin nutrisi dapat terserap penuh gitu. Fungi itu kalau ini funginya saya mix sama insek Mbak. Nah, sama insek dulu. Habis itu nanti terus besoknya saya spray nutrisi dari atas itu. Kalau saya gunanya ya KCL Dewa Dewi ini Mbak. KCL Dewa Dewi. Kalau mungkin kalau kalsiumnya, nah kalsiumnya ya ada Manohara, ada Diana itu juga dispray juga bisa kan itu. Dan kalau saya malah saya caruk Mbak. Saya caruk sama NPK-nya itu, jadi saya taburin malahan itu kalau kalsium. Nah itu kalau saya menggunakan KCL Dewa Dewi itu yang pertama itu juga mungkin dari
segi tonase juga ada, dari buahnya cepat besar itu terutama itu Mbak kalau saya. Terus bakal buah, bunganya terutama bakal buah sama bunga itu nggak rontok Mbak. Nah kalau pengairan itu ya usahakan kadang 1 minggu sekali atau 10 hari Mbak. Soalnya kan ini tanaman yang doyan air lah gitu. Tahan air, tapi kebanyakan air juga nggak bagus Mbak. Nanti kebanyakan air itu nanti daunnya gampang kena jamur Mbak, nah, gitu. Nah, kadang terus apa itu nanti bunganya juga pengaruh juga sih Mbak, kalau pembungaan juga. Kalau airnya kurang kan mungkin bunganya kan juga pada rontok. Nah, makanya untuk menguatkan itu kan saya pakainya KCL itu tadi, KCL DD tadi. Kalau gulma ya aslinya juga mengganggu Mbak, mengganggu banget itu Mbak. Soal pas waktu pemupukan kan kalau gulmanya banyak mungkin tidak 100% kan dimakan untuk nutrisinya. Nah itu kalau mungkin ini saya gulmanya agak banyak ya Mbak. Soalnya ini waktunya nggak sempet juga ini alhamdulillah ini kan saya juga pakai mulsa Mbak, jadi setidaknya nutrisi kan tidak kayak nggak dimulsa. Kalau nggak dimulsa kan mungkin nutrisi kemana-mana terus gulmanya banyak. Nah, kalau ini alhamdulillah kalau yang mungkin di sekitar tanamannya sendiri kan ada mulsa jadi lebih efektif gitu. Kalau pakai mulsa kan kadar air juga tersimpan Mbak, tidak kering gitu. Kalau oyong itu penyakitnya ya terutama kan lalat buah. Terus yang kedua itu penyakitnya di daunnya Mbak. Di daunnya itu jadi daun gambas itu cenderung kalau perawatannya kurang, kekurangan air juga nanti jamurnya juga banyak, kelebihan air juga banyak, apalagi sekarang kan cuacanya ekstrim kayak gini ya Mbak. Itu kebanyakan nah terutama di embun tepung itu Mbak. Kalau di sini yang nyebutnya embun tepung itu. Nah itu sulit Mbak penanganannya juga. Kalau yang mungkin kalau untuk jamur sendiri penanganannya itu spraynya saya pakai yang sistemik funginya Mbak. Dari oyong sendiri kalau lalat buah juga ada Mbak, tapi kan beda sama paria. Kalau paria langsung kuning, kalau untuk oyong sendiri itu tidak kelihatan tapi kadang bengkok. Nah terus kadang warnanya agak kecoklat. Iya, coklat kuning itu busuk lah. Kalau di belah gitu busuk Pak daunnya. Itu saya pakainya kan spray Mbak. Spraynya itu untuk penanganan lalat buah saya spray itu 3 hari kadang 4 hari sekali. Spraynya pakai bahan aktif yang obat inseknya yang berbau. Kalau saya cenderung pakai lem itu Mbak. Soalnya kalau pakai lem perekat itu kan nanti lalat buah itu kalau udah lengket ya udah itu pasti kan mati juga kan. Nah itu kalau saya usahakan warnanya yang kuning Mbak, botolnya yang kuning sama yang merah. Mungkin kalau merah itu saya pakainya bekas botol ini ya. Nah, ini juga dimanfaatin juga Mbak, ini pakainya ini saya kasih lem. Nah itu kan buah mungkin cenderung sukanya ke yang merah sama yang kuning gitu. Nah kalau saya memilih kimia itu cenderungnya mungkin kalau lalat buah ya Mbak, serangan hama itu kan cenderung cepet banget Mbak. Kalau kita menggunakan yang non kimia itu kemungkinan itu agak lama Mbak. Mungkin jadi saya gunanya tetap yang kimia dulu karena masalah untuk hama Mbak itu. Mungkin kalau daun di bawah itu kuningnya kuning merata gitu ya Mbak. Itu kan beda tuh Mbak. Daun yang kena virus sama daun yang tua kan beda juga. Kalau yang kena virus itu udah mungkin ini tak petikin ini aja ya Mbak ya. Nah, tak petikin ini. Nah, tak petikin ini. Nah, ini ada Mbak. Ini daun tua ini Mbak. Nah, daun tua ini. Nah, ini kan daun tua. Jadi daun bawah gini Mbak. Nah, daun bawah ini daun tua, kuning. Udah kuningnya agak merata. Nah, kalau yang virus ini Mbak. Agak bercak-bercak. Nah, ini bercak lah. Jadi ini kan
Geminiferous itu. Jadi ini kalau orang sini menyebutnya kan keriting, Mbak. Nah, keriting ini jadi kalau dari awal udah keriting itu nyampe atas, ya walaupun itu tumbuh nyampe ayu juga keriting. Itu buahnya juga tidak maksimal, Mbak. Buahnya juga tidak maksimal. Saya mananya lihat dari Mbak, dari buahnya. Nah, kalau buah soalnya oyong itu telat 1 hari mungkin udah tua. Nah, ini kan pemetikannya kan tiap 2 hari sekali. Nah, 2 hari sekali, jadi kalau lama terlalu lama mungkin nggak bisa, Mbak, mungkin. Jadi kita lihat bentuknya aja, kalau udah sebesar segini itu waktunya panen. Kalau mungkin kalau yang agak kecil gini kan belum, Mbak, ini, Mbak. Nah, ini udah waktunya panen juga. Nanti kalau ketuaan kan nggak laku juga, Mbak, di pasaran gitu. Iya. Ini alhamdulillah kalau punya saya ini sekarang itu udah 40 HST, Mbak. Udah 40 HST, petikan keempat, Mbak. Petikan keempat itu kemarin dapatnya 1 kental 170 kilo kemarin. Baru dapat segitu. Petikan yang keempat. Pas petikan pertama itu baru dapat 80 kilo. Yang kedua 127 kilo. Terus yang ketiga itu 150. Nah, itu. Lihat ini kan kalau pengalaman saya ini kalau oyong itu nanti bagus-bagusnya kan panenan ke-6, Mbak, ke-6 ke atas. Itu baru semuanya Mbak. Itu daunnya udah menutup semua para-paranya ya, udah rimbun, jadi nanti lebih banyak lagi. Kalau ini kalau saya juga belum maksimal ini, Mbak, masih baru lah ini ya. Ini kalau sekarang ini harganya ya mungkin ya standar lah, Mbak. Ini masih di angka 5.000 sekarang. Ini saya panen terus ini Mbak, diambil tengkulak ini. Lahannya kan kemudian lahan bekas ya, Mbak, lahan janda. Kalau yang itu yang benihnya itu saya itu habis 1000 pack, per packnya kan 75, per packnya 75 butir. Jadi harganya macam-macam lah, Mbak. Tergantung tokonya juga sih. Ada yang 40.000, ada yang 38 per packnya itu. Kalau kendalanya itu mungkin ya kalau anggun tavi ini ya saya cenderungnya kan kenapa saya pilih anggun. Nah, itu kan tanaman vigor, udah tahan virus. Nah, udah tahan virus juga lah itu. Kalau saya itu kalau musim kemarau itu cenderungnya pasti hamanya, Mbak, yang banyak. Mungkin dari segi air juga berkurang, terus hamanya kan juga banyak. Mungkin kalau di musim penghujan, nah itu nanti yang sulit itu juga itu jamurnya itu. Ya kalau kemarau basah ini malah nggak enak sih, Mbak. Ya itu kan kadang hujan, kadang panas, itu pengaruhnya kan besar di tanaman itu. Tapi alhamdulillah kalau anggun ini udah tahan virus lah, Mbak. Jadi di cuaca kayak gini alhamdulillah ini mungkin tidak teori saja ya, Mbak, ini dapat dilihat ini kan alhamdulillah ini tanamannya kan walaupun belum vigor banget tapi ini udah vigor, buahnya alhamdulillah udah agak banyak. Saya ini planningnya ya, Mbak, planningnya ini habis oyong ini saya kasih paria, Mbak. Nah, saya kasih paria itu ya kalau tips saya itu sebelum ditanam kan gulmanya dibersihin dulu kan. Nah itu terus yang mau ditanemin itu saya kocor dulu pakai Mbak, pakai bakterisida dulu. Soalnya kan kalau lahan bekas itu kadang bakterinya kan banyak, Mbak. Nanti kalau tidak dari awal ditangani dulu mungkin nanti ada kayak busuk batang kasusnya kayak gitu. Jadi kalau dari awal udah ditangani mungkin saya kocornya kan pakai bakterisida. Bakterisida dulu, habis itu kan
kalau di sini dilerem lah Mbak, nggak ditanamin dulu berapa 1 minggu nyampe 3 minggu lah ya, itu baru ditanami lagi ya. Nah, jadi tanahnya biar istirahat sebentar lah Mbak, ya nggak capek lah. Mungkin kalau saya sendiri itu kalau masalah oyong ini ya, kalau pribadi saya kalau belum nyoba itu mungkin udah ketakutan ya, kalau mau perang udah takut nggak jadi perang ya Mbak ya. Itu kalau bagi teman-teman tipsnya itu yang penting kita coba dulu. Nah, kita tanam, kita belajar dari media sosial juga, itu juga perlu juga lah kita lihat itu. Mungkin kalau sekarang media sosial itu kebanyakan cari subscriber ya, cari popularitas, tapi mungkin kita caranya yang benar-benar itu edukasi real ya. Jadi edukasi real kayak mungkin kayak ini, mungkin saya bilang itu apa adanya. Nah, mungkin kalau untuk masalah edukasi itu mungkin saya bilang apa adanya yang pernah saya alami kayak gini. Jadi saya sarankan teman-teman kalau untuk memilih yang ada belajar dari medsos itu, saya sarankan ya yang benar-benar real kayak gini. Mungkin jadi langsung terjun ke petani sendiri berbicara apa adanya mungkin kan. Jadi kalau kita itu punya ilmu, kita harus manfaatin. Jadi kita harus berbagi Mbak, walaupun ilmu kan tidak dibawa mati ya Mbak ya. Itu kalau ilmu itu kalau kita tularin ke semua, mungkin contohnya kalau ilmu itu semuanya caranya sama, medianya sama, apapun sama, tapi ya satu itu Mbak, rezekinya berbeda. Nah itu. Jadi jangan lelah berbagi ilmu kayak gini.